Shalom, selamat pagi jemaat terkasih. Puji Tuhan, kita masih bisa diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, meskipun dalam situasi kondisi yang tidak menentu sampai hari ini. Jemaat yang terkasih, di kesempatan yang baik di pagi hari ini, saya akan membawa renungan yang berjudul Tuhan Tempatku Berharap bagian yang pertama. Diambil dari 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-28. Saya akan membacakan dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8 saja. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hatinya, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Jemaat yang terkasih, berbicara tentang penderitaan. Penderitaan adalah salah satu penyebab terbesar manusia merasa putus asa. Terlebih jika penderitaan itu seakan tak berujung. Tidak sedikit dan banyak orang yang menyerah saat menghadapi penderitaan yang tak berujung. Seharusnya orang percaya tidak bersikap seperti itu. Orang percaya harus bertindak positif dalam mengambil keputusan ketika mengalami keputusasaan. Jemaat yang terkasih, dalam pembacaan kita tadi kita bisa melihat bagaimana Hana mengalami tekanan dan penderitaan yang seakan-akan dia sendiri tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir. Bahkan kita sudah mengetahui fakta di mana bahwa kandungannya sudah ditutup Tuhan. Dan lebih daripada itu, madunya juga menghina dia, mengejek dia. Itu semakin hari semakin membuat Hana semakin berada di titik di mana dia hilang pengharapan. Jemaat yang terkasih, ketika kita mengalami penderitaan dan tekanan yang seakan-akan tak ada ujung pengharapannya, kita rentan jatuh pada kondisi menyerah atau putus asa. Tetapi yakinlah keadaan itu bukanlah akhir dari orang-orang percaya yang meyakini memiliki Allah yang hidup. Hal itulah yang diyakini Hana di tengah-tengah kepedihan hatinya. Hana tetap memiliki sikap hati yang benar. Yang pertama, kalau kita membaca di ayat yang ke-11, di sana dikatakan bahwa Hana mencurahkan isi hatinya kepada Allah. Ia memohon pertolongan kepada Allah dan bernazar di hadapan Allah. Dan yang kedua, bahwa meskipun terlihat mustahil karena Tuhan sudah menutup kandungannya, Hana masih memiliki keyakinan dan harapan kepada Allah. Di saat-saat seperti ini, mari kita kembali lagi datang terus mendekat kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, datang kepada Allah yang adalah sumber pengharapan kita satu-satunya. Kita mengetahui bahwa wabah corona ini, sampai saat ini kita tidak mengetahui sampai kapan akan berakhir. Tetapi mari kita mengambil respon, mengambil sikap sama seperti Hana, yang juga dia tidak mengetahui sampai kapan situasi yang dia hadapi akan berakhir. Tetapi sekali lagi, dia datang kepada Tuhan karena dia yakin bahwa Tuhan akan mendengar doa dan menjawab doanya. Dan dia juga percaya kepada Allah, dan pada akhirnya kita bisa melihat bukti dari pertolongan Allah dalam kehidupan Hana. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat 16b berkata, "Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya." Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari di saat-saat seperti ini, seperti apa yang kita belajar dari Hana, sekali lagi meskipun situasi kondisi yang kita hadapi saat ini, sepertinya kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Bahkan kita bisa melihat situasi kondisi kita mungkin semakin memburuk. Tetapi mari kita mengambil sikap sama seperti Hana, yang percaya dan yakin bahwa Allah akan menolong kita tepat pada waktunya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih. Kami bersyukur karena
kami memiliki pengharapan di dalam Engkau. Meskipun situasi yang kami hadapi saat ini, kami tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Tetapi kami belajar dari Hana, meskipun dia juga tidak tahu sampai kapan situasi ini akan berakhir. Tetapi pengharapannya kepada Allah, keyakinannya kepada Allah, membuat dia tetap percaya kepada Allah. Mampukan kami juga Bapa, agar dalam situasi-situasi seperti ini, kami semakin hari semakin dekat kepada Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan, dan semakin yakin akan pertolongan Tuhan akan nyata tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.